Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, teman-teman kelas 7 SMP Lab School VPMJ. Mudah-mudahan sehat semua ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala, yaitu berkumpul di sekolah yang kita cintai. Baik teman-teman, marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita masuk ke bab baru, yaitu tentang teks prosedur. Teman-teman sambil dibuka buku paketnya. Jadi teman-teman sambil melihat video pembelajaran ini, teman-teman bisa sambil membuka buku paketnya. Nah, teks prosedur itu ada di halaman 43, tepatnya bab 3. Teman-teman bisa lihat ya. Di cover awal bab 3, kemudian ada hidup sehat dan sebagainya. Kemudian setelah ketemu di bab 3 halaman 43, kita lanjutkan berarti ya teman-teman. Baik, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, sambil dibuka halaman 45 ya teman-teman, di halaman 45. Kenapa harus sambil buka buku paket? Agar pembelajaran tentang teks prosedur di bahasa Indonesia itu bisa terarah. Kemudian teman-teman bisa memanfaatkan buku paket yang sudah teman-teman beli agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik teman-teman, bisa diperhatikan pengertian teks prosedur ada di halaman 45. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang menunjukkan serangkaian tindakan. Nah, ini teman-teman, serangkaian tindakan. Jadi, teks yang isinya rangkaian. Rangkaian itu susunan atau tahapan-tahapan. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian. Baik teman-teman, rangkaian atau tindakan. Nah, tindakan ya ini teman-teman ya. Terus kemudian atau langkah-langkah. Nah, ini teman-teman. Ada langkah-langkah juga ya. Ada langkah-langkahnya yang jelas dan teratur. Artinya ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang teratur, artinya beraturan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang harus dijalankan, artinya dijalankan, diikuti, maksudnya gitu ya, untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, paham ya? Oke, saya jelaskan lagi. Teks prosedur berarti tulisan atau cerita atau sebuah teks yang isinya langkah-langkah atau tindakan-tindakan jelas, teratur. Nah, itu ya. Nah, yang harus dijalankan, artinya yang harus diikuti oleh pembaca. Itu kira-kira teman-teman. Itu ya. Untuk melakukan sesuatu hal atau ingin mewujudkan suatu kegiatan. Paham ya? Itu yang disebut dengan teks prosedur. Nah, paham ya? Baik, berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, artinya dalam kehidupan kita, atau bahasanya itu relevansinya atau kehidupan sehari-hari sangat berguna bagi kehidupan karena menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat suatu hal gitu ya. Artinya dari situ. Jadi teks prosedur ini gunanya agar kita melakukan sesuatu hal atau kita bisa membuat sesuatu hal. Contoh teman-teman, contoh kecil ya. Kalau teman-teman makan makanan yang dikemas, katakan coklat atau mie instan lah ya, mie instan. Mungkin teman-teman pernah makan itu sebulan sekali ya, karena memang bagusnya sebulan sekali teman-teman makan mie instan. Nah, di balik mie instan itu, katakan satu produk lah.
Kemudian di balik mie instan, di belakangnya, itu ada tahapan-tahapan memasak. Itu yang disebut dengan teks prosedur. Nah, itu teman-teman. Paham ya? Itu contoh dalam kehidupan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, nah, bisa kita lakukan dengan mengikuti petunjuk dan arahan atau tahapan-tahapan lewat teks yang tersedia. Itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke unsur kebahasaan. Teman-teman boleh lihat unsur kebahasaan halaman 47. Di sana ada tentang kalimat perintah. Jelas, kalau teks prosedur itu pasti ada kalimat perintah. Sediakan, campurkan, adukan. Nah, biasanya begitu. Baik, kalimat perintah itu apa teman-teman? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau meminta orang melakukan sesuatu hal. Tadi, ambilkan atau campurkan dua bahan tersebut kemudian diaduk. Nah, itu kira-kira teman-teman. Paham ya? Nah, itu kalimat perintah namanya. Jika kita mengucapkan kalimat perintah pada seseorang, berarti kita menginginkan agar orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Nah, contohnya, kembalikan uangku. Nah, itu kira-kira. Atau enggak, pergilah ke rumah kakekmu. Nah, itu kan sebuah perintah bahwa dia harus pergi atau menengok kakeknya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang isinya meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan kalimat perintah. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, selain kalimat perintah, ada juga kalimat larangan. Karena di teks prosedur ada berupa larangan. Nah, masih tetap di halaman 47, teman-teman. Sambil disimak videonya, sambil diperhatikan juga buku paketnya. Baik, apa itu kalimat larangan? Kalimat larangan merupakan kalimat bermakna. Artinya punya arti, punya maksud. Nah, itu kira-kira. Melarang artinya punya maksud, punya makna melarang orang lain untuk melakukan sesuatu. Sama tadi. Jadi melarang orang untuk melakukan sesuatu hal. Contoh, agar lebih mengerti, perhatikan contohnya di buku dan di slide gitu ya. Baik, contohnya apa? Jangan duduk di sini. Berarti tidak boleh duduk di sini. Nah, itu kira-kira teman-teman. Itu yang disebut dengan kalimat larangan. Baik, dilanjutkan. Jangan bawa kucing itu ke sini. Artinya nggak boleh bawa kucing ke sini. Paham ya? Itu kalimat larangan. Baik, berikutnya. Jangan berbicara dengan teman kala atau ketika belajar. Artinya teman-teman nggak boleh berbicara ketika teman-teman sedang belajar. Karena harus fokus. Harus fokus dalam pembelajaran. Baik ya. Oke, berikutnya itu kalimat larangan. Baik teman-teman, berikutnya ada kalimat saran. Masih ada di halaman 47. Saran. Nah, saran itu biasanya memberikan komentar, memberikan arahan, memberikan pendapat. Itu saran. Baik, apa itu kalimat saran? Kita lihat pengertiannya, teman-teman. Masih di halaman 47, diperhatikan. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran atau usulan atas suatu hal. Artinya teman-teman memberikan usulan, memberikan pendapat, memberikan sebuah masukan kepada orang lain. Nah, itu kira-kira. Contoh, coba lihat. Saran saya, kampanye pemilihan ketua OSIS ini tidak dilakukan di jam-jam belajar karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa.
Artinya apa? Itu menyarankan bahwa